Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang subuh rahimakumullah, wabil khusus para Ustadz Haji Dace dan Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sedikit belum saya mulai, di dalam munajat tadi ada wala takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ini adalah bentuk dari kerendahan hati bahwa kita seorang hamba, dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah kita serahkan kepada Allah. Urusan hidup kita, urusan pekerjaan kita, urusan perlindungan kita, dan urusan semuanya kita serahkan kepada Allah, insya. Artinya wala takilna ila tadbiri anfusina. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau serahkan kepada kami mengenai urusan kami. Jadi wala takilna ila tadbiri anfusina, jangan engkau serahkan urusan kami, semua urusan kami kepada kami sebagai makhluk. Kenapa? Kita menyatakan kepada Allah fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Karena diri kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Diri kami ini semua bapak-bapak hadirin termasuk saya di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada, membetulkan barang yang rusak saja kita tidak mampu. Oh, ini Pak. Jadi ini adalah merupakan bentuk kerendahan seorang hamba di hadapan Allah, sehingga kita semuanya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rob, jangankan kami membuat sesuatu, memperbaiki yang rusak saja kita tidak mampu. Ini dahsyat, Pak. Karena itu apa? Mudah-mudahan dalam kajian ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemarin pada kajian yang pertama kita sudah berbicara mengenai satu kata yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pada kajian yang kedua ini kita akan berbicara bahwa persaingan antara hak dan batil ini akan abadi dan selamanya akan terus bersaing. Dalam hidup ini semuanya berulang, tidak ada yang tidak berulang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam di kota Mekah, Nabi itu Rasul yang keberapa? Yang terakhir. Jadi kalau dalam urutan Rasul ada 25 Rasul, yang wajib kita ketahui itu Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi dikembangkan bahwa setelah Nabi itu ada Nabi. Nah ini. Jadi kelompok orang-orang sana mengatakan bahwa khatamun nabiin itu artinya cincin di jari manis. Jadi setelah jari manis itu akan ada kelingking. Karena itu Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir, tetapi Nabi yang paling dihormati, dan setelah Nabi Muhammad ada Nabi. Ini lagi digaungkan. Kenapa? Karena mereka akan merusak keimanan kita.
Karena itu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan Islam di kota Mekah, setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, dakwahkan, sebarkan Islam secara terang-terangan, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Wa a'rid anil musyrikin, jangan hiraukan halangan-halangan orang-orang musyrik yang akan menghalang-halangi supaya dakwah itu tidak terjadi. Karena itu apa? Di dalam mendakwahi orang, maka ini orang yang didakwahi bisa jadi menerima, bisa jadi apa? Bisa jadi menerima, bisa jadi menolak. Allah yang Maha Tahu sudah tahu. Karena Allah Maha Tahu, perjuangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ketika mendakwahkan Islam, termasuk para ustadz, para kiai, para ulama, para tuan guru ketika mendakwah Islam, itu akan selalu berhadapan persaingan antara yang hak dan batil. Betul? Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, Allah yang Maha Tahu kemudian ketika medan juang dakwah itu sudah di hadapan mata, Nabi diperintahkan agar mendakwahkan Islam secara terang-terangan, maka kemudian Allah membekali Nabi dengan kisah-kisah masa lalu. Perjuangan, persaingan antara hak dan batil di masa lalu, tujuannya untuk menguatkan Nabi dan para sahabatnya dan umatnya, agar nanti kelak berhadapan dengan orang-orang yang didakwahi itu menolak, kita sudah kuat insya Allah. Dalam Quran surat Al-A'raf dari ayat 59 sampai ayat 64, di situ dikisahkan mengenai kisah Nabi Nuh. Jadi ini kajian sirah nabawi kita pagi ini, kisah tentang Nabi Nuh. Dalam ayat yang ke-59 Allah menegaskan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Laqad arsalna, telah kami utus, firman Allah, Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh. Faqala, maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, jangan sekali-kali menyembah kepada selain Allah. Itu inti pokok daripada dakwahnya Nabi Nuh. Jadi mengesahkan Allah itu sudah sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, turun perintahnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Kenapa? Nabi Nuh beralasan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku khawatir kelak nanti di hari kiamat engkau akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini berulangnya. Jadi berulangnya itu adalah bahwa apa responnya kaumnya Nabi Nuh itu? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menjelaskan kaumnya Nabi Nuh ketika diajak untuk menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah, mengesahkan Allah. Dalam ayat yang ke-60 Allah berfirman, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qalal mala'u, qalal asyraf, qalal syarif.
Para pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh menjawab ajakan Nabi Nuh min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, inna lanaroka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, kami melihat engkau sungguh-sungguh dalam kesesatan, sesat yang nyata-nyata sesat. Masya Allah. Orang diajak menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah, malah Nabi Nuh dituduh inna lanaroka fi dhalalim mubin. Hei Nuh, kami melihat engkau itu adalah orang yang betul-betul sesat. Jadi hadirin rahimakumullah, itulah resiko orang mendakwahkan keesaan Allah. Nabi saja digitukan, Nabi Muhammad juga sama. Kita lanjut sedikit. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang sesat, membantah. Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Hai kaumku, aku tidak tersesat dan aku bukan orang yang sesat. Walakinni, akan tetapi aku rasulun mir rabbil alamin, utusan Allah seru sekalian alam. Ini bantah, Pak. Jadi uballighukum berisalati rabbi wa ansahalakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku ini bertugas menyampaikan amanat-amanat Allah, risalah-risalah Allah, wa ansahalakum, dan memberi nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallah, dan aku tahu, diberitahu oleh Allah, ma la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa dakwahnya Nabi Nuh? Mengajak kaumnya mengesahkan Allah, supaya jangan menyembah selain Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di kota Mekah, juga Nabi Muhammad dituduh yang sama dengan bahasa yang berbeda. 3 kata kunci yang dilabelkan kepada pejuang kebenaran, menegakkan yang hak, menghilangkan yang batil. Pertama, Nabi Muhammad dituduh sahirun. Yang kedua, kadzabun. Yang ketiga, majnunun. Sahirun, kadzabun, majnunun. Muhammad, engkau itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta, dan Muhammad itu gila. Nah, ini Pak. Jadi kelihatannya pewaris Nabi yang mendakwahkan jalan benar, jalan lurus, juga kelihatannya dianggap orang gila. Dulu begitu, kini ayuna ya. Ayuna dan juga engke sarua kene. Jadi sama aja. Mau kapanpun, mau dulu. Jadi zaman past tense, zaman present continuous, dan zaman future akan sama saja. Karena persaingan antara yang hak dan batil akan selalu berjalan. Mudah-mudahan kita selalu di jalan yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu apa? Apa yang disembah kaumnya Nabi Nuh? Zaman kaumnya Nabi Nuh itu kan dekat, Pak. Adam, Nabiullah Adam, Idris, Nuh. Ini dekat nih, Pak. Jadi dari manusia pertama, kemudian kepada Rasul Idris, lalu kemudian kepada Nuh, ini dekat. Zaman itu manusia belum banyak. Menurut ulama, orang yang di dalam Al-Quran disebutkan ya qaumi, itu baru Nabi Nuh. Karena ketika Nabi Adam manusianya masih sangat sedikit dan langka, ketika zaman Nabi Idris juga masih sedikit dan langka, beliau tidak menyebut ya qaumi. Tapi begitu Nabi Nuh sudah mulai banyak. Kenapa Nabi Nuh itu kemudian menyebut qaumi? Orangnya sudah mulai banyak.
Nah, apa sih yang disembah kaumnya Nabi Nuh? Zaman Nabi Adam, manusia mayoritas dan banyaknya beriman dan menyembah Allah. Zaman Nabi Idris juga manusia mayoritas menyembah Allah. Tetapi antara Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu dikisahkan asyarata qurun, 10 abad. Kalau 10 abad berapa tahun?